di jari Xiao Yuan dan segera dia melemparnya ke arah tungku obat. Bahan obat di dalam tungku mulai mengamuk. Namun berkat kualitas tungku yang sangat baik, hal ini jauh lebih mudah bagi Xiao Yuan. Kekuatan jiwa Xiao Yuan meledak dengan gila dan dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk memoles bahan obat yang ada di dalam tungku. Zongtian melihat sesuatu yang salah dan harus dia akui bahwa Xiao Yuan memiliki metode yang hebat untuk mengontrol api dan bahan obat menggunakan kekuatan jiwa miliknya. Namun hal ini masih kurang bagus. Mengingat satu-satunya cara untuk mengalahkannya hanya dengan membuat pil roh tingkat origin dengan kualitas menengah atau di atasnya. Tiba-tiba arai darah di bawah tungku obat mulai mengering dan Xiao Yuan membentuk sebuah segel di tangannya. Arai darah itu mulai berdengung dan memancarkan gelombang spiritual yang sangat kuat. Jiwa ular bulan salju melayang di atas langit. Pemandangan ini membuat semua orang menjadi terkejut, namun api emas di tungku mulai menyembur. Seekor burung emas mulai terbentuk dan terbang ke atas langit. Cakar dari burung emas menangkap jiwa ular bulan salju dan menyeretnya masuk ke dalam tungku obat dengan paksa. Pertunjukan ini membuat para penonton sangat bersemangat, namun hal ini tidak berbeda dengan apa yang dilakukan Zongtian. Jika Zongtian menyimpan kekuatan jiwa di dalam plat arai, maka Xiao Yuan menggunakan jiwa ular bulan salju secara langsung dan menangkapnya. Xiao Yuan duduk di tanah dan sedikit menurunkan jarinya. Api emas itu perlahan menurunkan suhunya dan hanya perlu menunggu sampai semua bahan obat berubah menjadi cairan obat yang sudah digabungkan dengan jiwa ular bulan salju. 4 jam sudah berlalu dan Xiao Yuan perlahan membuka matanya. Dia cukup senang bahwa tidak ada satupun orang yang mencoba mengganggunya dalam proses pemurnian ini. Semua bahan obat di dalam tungku sudah berubah menjadi sebuah cairan obat dengan sempurna. Tidak ada satupun orang yang dapat mencium aroma obat dan Xiao Yuan berhasil menahan semuanya menggunakan kekuatan jiwa miliknya. Xiao Yuan membentuk segel di tangannya dan berkata, "Padatkan." Sebuah arai muncul di atas tungku obat dan aura dunia mulai ditarik dalam jumlah yang besar. Semua orang yang melihat hal ini merasakan bahwa aura dunia saat ini ditarik masuk dan berpusat ke tungku obat. 5 butir pil roh mulai terbentuk dengan vitalitas yang luar biasa. Xiao Yuan menghela nafas dan merasa sangat puas karena berhasil dalam proses pemurniannya. Segera dia membuka tutup tungku dan aroma obat yang kuat menyembur seperti badai di tempat itu. Semua orang samar-samar merasakan sedikit manfaat pada tubuh mereka hanya dengan aroma obat yang sangat kuat ini. Xiao Yuan menyimpan 4 butir ke dalam cincin ruang miliknya dan menyisakan 1 butir untuk ditunjukkan kepada semua orang. Xiao Yuan menunjukkan pil roh itu kepada semua orang dan terlihat sebuah pil roh berwarna biru cerah tanpa kecacatan dilihat semua orang. Pil roh spirit origin Qi dengan kualitas tinggi berhasil dimurnikan. Teriak Xiao Yuan dengan keras dan menyuarakan kemenangannya. Semua wajah alkemis berubah menjadi pucat dan semua penonton bersorak dengan gila menyambut alkemis tingkat origin. Bahkan pencapaian ini melebihi master dari Han Jun yang merupakan alkemis tingkat origin yang hanya mampu membuat pil roh dengan kualitas yang rendah. Tempat itu sekarang dipenuhi tepuk tangan dari para penonton dan Zongtian tersenyum dengan puas. Ini bukan soal menang atau kalah. Namun dia sudah melakukan hal semampunya dan kekalahan yang dia alami memang menyakitkan. Bukan sesuatu yang memalukan kalah di tangan alkemis tingkat origin dan mungkin harus membenahi dirinya kembali. Sejak babak pertama sampai sekarang Xiao Yuan tidak pernah kehilangan posisi pertama miliknya dan keluar sebagai pemenang dari Festival Raja Obat. Bahkan Xiao Situ tidak menyangka bahwa akan ada keturunan keluarga Xiao yang menjadi alkemis yang luar biasa.
Sekarang mereka sudah bisa menjalankan rencana besar yang sudah diatur oleh Xiao Zheng. Xiao Yuan memang tidak menginginkan kursi patriark keluarga Xiao. Namun kali ini dia tidak akan bisa bebas. Pembawa acara itu naik ke atas panggung dan berkata, "Saya umumkan pemenang dari festival Raja Obat ini adalah alkemis Xiao Yuan. Sesuai dengan hadiahnya sekarang alkemis Xiao berhak atas otoritas tertinggi Menara Pil dan menjadi pemimpin dari seluruh alkemis Menara Pil." Semua orang berteriak kegirangan dan wajah Xiao Yuan perlahan menjadi gelap. Xiao Situ tersenyum ke arahnya dan sudah menebak hal ini dengan baik. Sejak awal Xiao Yuan terus maju dan tidak memperhatikan hadiah apa yang dia menangkan jika menjadi juara 1. Aturan pertama dari Menara Pil sudah sangat jelas. Siapa yang mampu mengalahkan Ketua Han Jun maka dia berhak menggantikan posisinya dan memiliki otoritas penuh atas Menara Pil. Mereka sudah menebak bahwa Xiao Yuan tidak mungkin tahu tentang masalah ini. Jadi sekarang dia tidak akan bisa lari dengan mudah. Lagi pula menjadi pemimpin dari Menara Pil juga bukan merupakan sesuatu yang buruk. Kekayaan dan kekuatan Menara Pil sama sekali tidak lemah. Keluarga Xiao juga akan mendapat manfaat yang besar dan dapat mengakses beberapa sumber daya pil roh dengan cepat selama Xiao Yuan yang memiliki otoritas penuh berkuasa atas Menara Pil. Episode sebelumnya, alkemis berlutut dan menyambut kembali Ketua Alkemis Menara Pil yang baru. Xiao Yuan masih diam di atas panggung dan terlihat membatu. Perlahan dia menenangkan pikirannya dan menghela nafas. Perlahan dia mencari keberadaan Gusan dan dia sudah menghilang dari tempatnya. Kesadaran ilahi Xiao Yuan menyebar dengan luas dan sosoknya menghilang dengan cepat. Setelah melihat Xiao Yuan pergi, Chang Mo yang sejak awal mengawasi pertandingan muncul di dekat Zhong Tian. "Kita pergi." Chang Mo memegang bahu Zhong Tian dan membawanya pergi menggunakan token pemindahan. Rencana mereka sudah gagal dan tetap tinggal bukan pilihan yang bijak. Saat ini orang yang merepotkan sudah pergi dan ini kesempatan mereka untuk melarikan diri. Chang Mo menghancurkan token di tangannya dan mereka berdua hilang dari tempat itu. Xiao Situ dan yang lainnya menghela nafas. Sebenarnya mereka sudah tahu kalau Zhong Tian berasal dari kelompok penyembah naga. Namun mereka sengaja tidak memancing pertarungan karena terlalu banyak orang di tempat ini. Takutnya semua orang tidak akan bisa menahan dampak pertarungan yang mereka lakukan dan lebih baik membiarkan mereka pergi. Gusan terbang cukup jauh dan berpikir kalau dirinya sudah aman. Tiba-tiba Chen Jian menghadang jalannya dan aura yang kuat menekan Gusan secara maksimal. "Siapa kau? Apakah kau tidak tahu siapa tuan muda ini?" teriak Gusan dengan marah. "Chen Jian, pasukan bayangan yang berada di bawah perintah langsung dari Tuan Xiao Yuan. Kau sudah banyak melakukan hal yang buruk dan tuanku akan datang sebentar lagi untuk mengambil hidupmu," kata Chen Jian dengan malas. Kekuatan Gusan hanya berada di tingkat langit lapisan ketiga. Bahkan jika ada 100 Gusan, Chen Jian dapat membunuh mereka semua dengan mudah. "Membunuhku? Aku yang akan membunuh kalian," Gusan berteriak dengan marah. Segera dia mengambil pil roh di dalam cincin ruang miliknya dan menelannya. Pil roh ini adalah pemberian dari Zhong Tian dan dia bilang kekuatannya akan meningkat secara drastis setelah memakannya. Dek. Gusan merasakan rasa panas di tubuhnya dan otot di tubuhnya mulai membengkak. Jantungnya seakan dipompa dan kesadarannya perlahan mulai kacau. Gusan berteriak dengan keras dan gelombang aura yang dahsyat mulai menyebar seperti badai. Pemukiman di bawah mereka hancur dan terlihat berantakan. Semua orang yang berada di bawah mencoba melarikan diri.
Perlahan kekuatan Gusan terus melonjak dan bulu coklat tumbuh di seluruh tubuhnya. Taring yang panjang mulai tumbuh dan tubuhnya terus membesar seperti sebuah monster. Auranya sangat kuat dan berada di puncak tahap penciptaan. Chen Jian yang melihat hal ini merasakan perasaan yang tidak enak. Segera kekuatan jiwanya meledak dengan gila dan mendorong kembali aura mengerikan dari Gusan. Chen Jian membentuk segel di tangannya dan asap beracun mulai memadat menjadi sebuah tombak hijau yang ganas. Tombak itu melesat ke arah Gusan dan menabraknya dengan keras. Namun pertahanan Gusan setelah bertransformasi sangatlah kuat dan tombak itu tertancap tidak terlalu dalam. Bahkan racun dari Chen Jian sama sekali tidak mempan dan sepertinya ini akan semakin sulit. Dia sudah meremehkannya jika dia tahu hal ini akan terjadi. Maka lebih baik membunuhnya secara langsung daripada membuatnya bertransformasi menjadi monster yang mengerikan. Gusan melompat ke arah Chen Jian dengan tubuhnya yang besar dan tekanan yang kuat membuat Chen Jian tidak bisa menghindar. Gusan saat ini sudah kehilangan kesadarannya dan dia tidak jauh berbeda dengan monster yang mengamuk. Chen Jian berpikir dengan keras dan jika dia tidak segera menghindar maka dia akan mati diinjak oleh kaki dengan ukuran yang sebesar rumah. Namun sebelum kaki Gusan yang besar mendarat kepadanya, membuatnya bertransformasi menjadi monster yang mengerikan. Gusan melompat ke arah Chen Jian dengan tubuhnya yang besar dan tekanan yang kuat membuat Chen Jian tidak bisa menghindar. Gusan saat ini sudah kehilangan kesadarannya dan dia tidak jauh berbeda dengan monster yang mengamuk. Chen Jian berpikir dengan keras dan jika dia tidak segera menghindar maka dia akan mati diinjak oleh kaki dengan ukuran yang sebesar rumah. Namun sebelum kaki Gusan yang besar mendarat kepadanya, sebuah petir emas melesat ke arah Gusan dengan ganas. Asteris boom. Asteris. Ledakan yang kuat membuat Gusan terpental dan Chen Jian menghela nafas. Dari kejauhan Xiao Yuan terbang dengan kecepatan yang luar biasa dan berdiri di atas langit. Satu persatu dari para kultivator berkumpul dan melihat keributan ini. Mereka sangat terkejut melihat monster yang tidak dikenal dan bingung dari mana monster ini berasal. Bing. Apakah kau tahu monster macam apa ini? Tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Bing mengamati hal ini dan berkata, aku merasakan terlalu banyak darah bis yang mengamuk di tubuhnya. Hal ini mungkin akan memicu generasi pada tubuhnya. Lebih baik kau segera mengatasinya dengan cepat. Tubuhnya akan terus membesar dan akan meledak. Kalian semua akan mati jika hal ini terjadi. Ekspresi Xiao Yuan terlihat sangat serius dan jika apa yang dikatakan Bing adalah kebenaran, maka akan banyak nyawa yang hilang dari efek ledakan ini. Episode sebelumnya. Bab 202 menang. Api emas muncul di jari Xiao Yuan dan segera dia melemparnya ke arah tungku obat. Bahan obat di dalam tungku mulai mengamuk. Namun berkat kualitas tungku yang sangat baik hal ini jauh lebih mudah bagi Xiao Yuan. Kekuatan jiwa Xiao Yuan meledak dengan gila dan dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk memoles bahan obat yang ada di dalam tungku. Zongtian melihat sesuatu yang salah dan harus dia akui bahwa Xiao Yuan memiliki metode yang hebat untuk mengontrol api dan bahan obat menggunakan kekuatan jiwa miliknya. Namun hal ini masih kurang bagus. Mengingat satu-satunya cara untuk mengalahkannya hanya dengan membuat pil roh tingkat origin dengan kualitas menengah atau di atasnya. Tiba-tiba arai darah di bawah tungku obat mulai mengering dan Xiao Yuan membentuk sebuah segel di tangannya. Arai darah itu mulai berdengung dan memancarkan gelombang spiritual yang sangat kuat. Jiwa ular bulan salju melayang di atas langit. Pemandangan ini membuat semua orang menjadi terkejut namun api emas di tungku mulai menyembur.
Seekor burung emas mulai terbentuk dan terbang ke atas langit. Cakar dari burung emas menangkap jiwa ular bulan salju dan menyeretnya masuk ke dalam tungku obat dengan paksa. Pertunjukan ini membuat para penonton sangat bersemangat, namun hal ini tidak berbeda dengan apa yang dilakukan Zhong Tian. Jika Zhong Tian menyimpan kekuatan jiwa di dalam plat arai, maka Xiao Yuan menggunakan jiwa ular bulan salju secara langsung dan menangkapnya. Xiao Yuan duduk di tanah dan sedikit menurunkan jarinya. Api emas itu perlahan menurunkan suhunya dan hanya perlu menunggu sampai semua bahan obat berubah menjadi cairan obat yang sudah digabungkan dengan jiwa ular bulan salju. 4 jam sudah berlalu dan Xiao Yuan perlahan membuka matanya. Dia cukup senang bahwa tidak ada satupun orang yang mencoba mengganggunya dalam proses pemurnian ini. Semua bahan obat di dalam tungku sudah berubah menjadi sebuah cairan obat dengan sempurna. Tidak ada satupun orang yang dapat mencium aroma obat dan Xiao Yuan berhasil menahan semuanya menggunakan kekuatan jiwa miliknya. Xiao Yuan membentuk segel di tangannya dan berkata, "Padatkan." Sebuah arai muncul di atas tungku obat dan aura dunia mulai ditarik dalam jumlah yang besar. Semua orang yang melihat hal ini merasakan bahwa aura dunia saat ini ditarik masuk dan berpusat ke tungku obat. 5 butir pil roh mulai terbentuk dengan vitalitas yang luar biasa. Xiao Yuan menghela nafas dan merasa sangat puas karena berhasil dalam proses pemurniannya. Segera dia membuka tutup tungku dan aroma obat yang kuat menyembur seperti badai di tempat itu. Semua orang samar-samar merasakan sedikit manfaat pada tubuh mereka hanya dengan aroma obat yang sangat kuat ini. Xiao Yuan menyimpan 4 butir ke dalam cincin ruang miliknya dan menyisakan 1 butir untuk ditunjukkan kepada semua orang. Xiao Yuan menunjukkan pil roh itu kepada semua orang dan terlihat sebuah pil roh berwarna biru cerah tanpa kecacatan dilihat semua orang. Pil roh spirit origin Qi dengan kualitas tinggi berhasil dimurnikan. Teriak Xiao Yuan dengan keras dan menyuarakan kemenangannya. Semua wajah alkemis berubah menjadi pucat dan semua penonton bersorak dengan gila menyambut alkemis tingkat origin. Bahkan pencapaian ini melebihi master dari Han Jun yang merupakan alkemis tingkat origin yang hanya mampu membuat pil roh dengan kualitas yang rendah. Tempat itu sekarang dipenuhi tepuk tangan dari para penonton dan Zhong Tian tersenyum dengan puas. Ini bukan soal menang atau kalah. Namun dia sudah melakukan hal semampunya dan kekalahan yang dia alami memang menyakitkan. Bukan sesuatu yang memalukan kalah di tangan alkemis tingkat origin dan mungkin harus membenahi dirinya kembali. Sejak babak pertama sampai sekarang Xiao Yuan tidak pernah kehilangan posisi pertama miliknya dan keluar sebagai pemenang dari Festival Raja Obat. Bahkan Xiao Situ tidak menyangka bahwa akan ada keturunan keluarga Xiao yang menjadi alkemis yang luar biasa. Sekarang mereka sudah bisa menjalankan rencana besar yang sudah diatur oleh Xiao Zheng. Xiao Yuan memang tidak menginginkan kursi patriark keluarga Xiao. Namun kali ini dia tidak akan bisa bebas. Pembawa acara itu naik ke atas panggung dan berkata, "Saya umumkan pemenang dari Festival Raja Obat ini adalah alkemis Xiao Yuan. Sesuai dengan hadiahnya sekarang alkemis Xiao berhak atas otoritas tertinggi Menara Pil dan menjadi pemimpin dari seluruh alkemis Menara Pil." Semua orang berteriak kegirangan dan wajah Xiao Yuan perlahan menjadi gelap. Xiao Situ tersenyum ke arahnya dan sudah menebak hal ini dengan baik. Sejak awal Xiao Yuan terus maju dan tidak memperhatikan hadiah apa yang dia menangkan jika menjadi juara 1. Aturan pertama dari Menara Pil sudah sangat jelas. Siapa yang mampu mengalahkan Ketua Han Jun maka dia berhak menggantikan posisinya dan memiliki otoritas penuh atas Menara Pil. Mereka sudah menebak bahwa Xiao Yuan tidak mungkin tahu tentang masalah ini.
Jadi sekarang dia tidak akan bisa lari dengan mudah. Lagi pula menjadi pemimpin dari Menara Pil juga bukan merupakan sesuatu yang buruk. Kekayaan dan kekuatan Menara Pil sama sekali tidak lemah. Keluarga Xiao juga akan mendapat manfaat yang besar dan dapat mengakses beberapa sumber daya pil roh dengan cepat selama Xiao Yuan yang memiliki otoritas penuh berkuasa atas Menara Pil. Episode sebelumnya, Alkemis berlutut dan menyambut kembali ketua Alkemis Menara Pil yang baru. Xiao Yuan masih diam di atas panggung dan terlihat membatu. Perlahan dia menenangkan pikirannya dan menghela nafas. Perlahan dia mencari keberadaan Gusan dan dia sudah menghilang dari tempatnya. Kesadaran ilahi Xiao Yuan menyebar dengan luas dan sosoknya menghilang dengan cepat. Setelah melihat Xiao Yuan pergi, Chang Mo yang sejak awal mengawasi pertandingan muncul di dekat Zhong Tian. Kita pergi. Chang Mo memegang bahu Zhong Tian dan membawanya pergi menggunakan token pemindahan. Rencana mereka sudah gagal dan tetap tinggal bukan pilihan yang bijak. Saat ini orang yang merepotkan sudah pergi dan ini kesempatan mereka untuk melarikan diri. Chang Mo menghancurkan token di tangannya dan mereka berdua hilang dari tempat itu. Xiao Situ dan yang lainnya menghela nafas. Sebenarnya mereka sudah tahu kalau Zhong Tian berasal dari kelompok penyembah naga. Namun mereka sengaja tidak memancing pertarungan karena terlalu banyak orang di tempat ini. Takutnya semua orang tidak akan bisa menahan dampak pertarungan yang mereka lakukan dan lebih baik membiarkan mereka pergi. Gusan terbang cukup jauh dan berpikir kalau dirinya sudah aman. Tiba-tiba Chen Jian menghadang jalannya dan aura yang kuat menekan Gusan secara maksimal. "Siapa kau? Apakah kau tidak tahu siapa tuan muda ini?" teriak Gusan dengan marah. "Chen Jian, pasukan bayangan yang berada di bawah perintah langsung dari Tuan Xiao Yuan. Kau sudah banyak melakukan hal yang buruk dan tuanku akan datang sebentar lagi untuk mengambil hidupmu," kata Chen Jian dengan malas. Kekuatan Gusan hanya berada di tingkat langit lapisan ketiga. Bahkan jika ada 100 Gusan, Chen Jian dapat membunuh mereka semua dengan mudah. "Membunuhku? Aku yang akan membunuh kalian," Gusan berteriak dengan marah. Segera dia mengambil pil roh di dalam cincin ruang miliknya dan menelannya. Pil roh ini adalah pemberian dari Zhong Tian dan dia bilang kekuatannya akan meningkat secara drastis setelah memakannya. Dek. Gusan merasakan rasa panas di tubuhnya dan otot di tubuhnya mulai membengkak. Jantungnya seakan dipompa dan kesadarannya perlahan mulai kacau. Gusan berteriak dengan keras dan gelombang aura yang dahsyat mulai menyebar seperti badai. Pemukiman di bawah mereka hancur dan terlihat berantakan. Semua orang yang berada di bawah mencoba melarikan diri. Perlahan kekuatan Gusan terus melonjak dan bulu coklat tumbuh di seluruh tubuhnya. Taring yang panjang mulai tumbuh dan tubuhnya terus membesar seperti sebuah monster. Auranya sangat kuat dan berada di puncak tahap penciptaan. Chen Jian yang melihat hal ini merasakan perasaan yang tidak enak. Segera kekuatan jiwanya meledak dengan gila dan mendorong kembali aura mengerikan dari Gusan. Chen Jian membentuk segel di tangannya dan asap beracun mulai memadat menjadi sebuah tombak hijau yang ganas. Tombak itu melesat ke arah Gusan dan menabraknya dengan keras. Namun pertahanan Gusan setelah bertransformasi sangatlah kuat dan tombak itu tertancap tidak terlalu dalam. Bahkan racun dari Chen Jian sama sekali tidak mempan dan sepertinya ini akan semakin sulit. Dia sudah meremehkannya jika dia tahu hal ini akan terjadi. Maka lebih baik membunuhnya secara langsung daripada membuatnya bertransformasi menjadi monster yang mengerikan. Gusan melompat ke arah Chen Jian dengan tubuhnya yang besar dan tekanan yang kuat membuat Chen Jian tidak bisa menghindar.
Gusan saat ini sudah kehilangan kesadarannya dan dia tidak jauh berbeda dengan monster yang mengamuk. Chen Jian berpikir dengan keras dan jika dia tidak segera menghindar maka dia akan mati diinjak oleh kaki dengan ukuran yang sebesar rumah. Namun sebelum kaki Gusan yang besar mendarat kepadanya, membuatnya bertransformasi menjadi monster yang mengerikan. Gusan melompat ke arah Chen Jian dengan tubuhnya yang besar dan tekanan yang kuat membuat Chen Jian tidak bisa menghindar. Gusan saat ini sudah kehilangan kesadarannya dan dia tidak jauh berbeda dengan monster yang mengamuk. Chen Jian berpikir dengan keras dan jika dia tidak segera menghindar maka dia akan mati diinjak oleh kaki dengan ukuran yang sebesar rumah. Namun sebelum kaki Gusan yang besar mendarat kepadanya, sebuah petir emas melesat ke arah Gusan dengan ganas. Asteris boom. Asteris. Ledakan yang kuat membuat Gusan terpental dan Chen Jian menghela nafas. Dari kejauhan Xiao Yuan terbang dengan kecepatan yang luar biasa dan berdiri di atas langit. Satu persatu dari para kultivator berkumpul dan melihat keributan ini. Mereka sangat terkejut melihat monster yang tidak dikenal dan bingung dari mana monster ini berasal. Bing. Apakah kau tahu monster macam apa ini? Tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Bing mengamati hal ini dan berkata, aku merasakan terlalu banyak darah bis yang mengamuk di tubuhnya. Hal ini mungkin akan memicu generasi pada tubuhnya. Lebih baik kau segera mengatasinya dengan cepat. Tubuhnya akan terus membesar dan akan meledak. Kalian semua akan mati jika hal ini terjadi. Ekspresi Xiao Yuan terlihat sangat serius dan jika apa yang dikatakan Bing adalah kebenaran, maka akan banyak nyawa yang hilang dari efek ledakan ini. Episode sebelumnya. Bab 202 menang.